sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama, dan kali ini dalam segmen Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di segmen Radio Horor Indonesia yang kembali hadir menemani malam Jumat kalian. Nah, seperti biasa, dalam segmen Radio Horor Indonesia ini saya akan membacakan beberapa cerita horor untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Bagi teman-teman yang ingin ikut membagikan cerita pengalaman mistisnya, bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com atau DM kami langsung di Instagram @aagchannel. Cerita pertama untuk mengawali RHI FM malam ini, ada cerita mistis yang terjadi pada seorang warga desa yang bernama Pak Norman. Jadi Pak Norman ini mengalami gangguan mistis setelah berkebun sampai lewat waktu maghrib. Memang gak baik juga sih ya, kalau waktu maghrib tiba kita masih ada di sawah atau kebun. Kita simak saja seperti apa ceritanya. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Kejadian ini terjadi di desa Benua Anyar, kecamatan Astambul. Bermula saat Pak Norman, warga desa Benua Anyar yang sehari-harinya bekerja sebagai petani atau buruh bangunan, menebas rumput-rumput yang tebal di samping rumahnya. Kebetulan saat ini sedang musim panen. Karena itu Pak Norman tidak nyaman melihat pekarangan rumahnya yang dikelilingi rerumputan liar yang sangat subur. Karena rumput liar itu akan membuat bibit benih yang susah payah ditanam menjadi layu. Rumah Pak Norman sedikit strategis, jadi agak lumayan jauh dari rumah-rumah warga lainnya. Sehingga tampaklah rumah Pak Norman tunggal di perbatasan desa itu. Di depan rumah Pak Norman memanglah ada sebuah jalan, tapi di samping dan di belakang rumah beliau yang ada hanyalah pohon-pohon besar dan rumput-rumput liar. Jalan untuk menuju rumah Pak Norman sangat sepi. Sekitar 15 meter menuju rumah Pak RT barulah lumayan ramai. Senja itu, Pak Norman masih asik menebas rumput-rumput liar di sana. Tak peduli dengan matahari yang semakin menyembunyikan dirinya karena hari menjelang malam. Beberapa petani yang sehabis pulang dari ladangnya melewati rumah Pak Norman dengan pakaian yang penuh lumpur. "Pak Norman!" tegur seseorang dengan keras karena terpaut jauh dari Pak Norman. Pak Arif!" balas Pak Norman. Ia menghentikan pekerjaannya sejenak. Pak Arif berjalan menghampiri Pak Norman masih dengan cangkul yang dibawanya sehabis dari ladang. "Udah mau maghrib nih Pak, masih kerja aja," tegur Pak Arif sembari tertawa ramah. "Iya nih Pak, tanggung. Kalau bisa selesai hari ini, habis maghrib juga gak apa-apa." "Ya sudah, kalau gitu saya pulang duluan Pak. Jangan malam-malam banget Pak kerjanya. Bukannya saya nakutin ya Pak." Kalimat Pak Arif terpotong, nafasnya tercekat, seolah yang akan disampaikannya ini begitu tabu untuk dibicarakan. Katanya di sini ada rumah orang Pak. Hati-hati ya Pak, jangan asal tebas," ujar Pak Arif menjelaskan. Namun Pak Norman tidak kunjung mengerti. Pak Norman berpikir keras, apa maksud perkataan dari Pak Arif yang mengatakan tentang rumah orang yang ada di sini. Itulah yang Pak Norman merasa ada sesuatu yang janggal di pikirannya. Karena setaunya rumah yang berada di sekitar sini hanyalah rumah Pak Norman. Tidak ada selain rumah Pak Norman. Kalaupun ada, itu dulu sebelum Pak Norman mendirikan rumah di sini. Setelah ada kejadian kebakaran, barulah Pak Norman mulai mendirikan rumah di sini. Pak Arif mulai merinding dan ia pun segera pamit kepada Pak Norman. "Ya sudah Pak, udah mau maghrib. Saya pulang dulu ya Pak,"
"Assalamualaikum." Tanpa sempat Pak Norman menjawab, Pak Arif langsung mengucapkan salam sembari melangkah pulang dengan cepat. "Waalaikumsalam," ujar Pak Norman menjawab seadanya karena Pak Arif sudah nampak jauh di hadapannya. Kembali Pak Norman mulai melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. Tak terasa azan maghrib mulai berkumandang. Hingga azan usai, Pak Norman masih giat menekuni pekerjaannya. Beberapa saat setelah azan usai, Pak Norman semakin gencar menebas rerumputan secara membabi buta karena merasa hanya dia sendiri yang ada di samping rumah ini. Karena itu, Pak Norman merasa bebas mengayunkan cangkulnya kemanapun. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Sesaat suara itu menghentikan aktivitas Pak Norman. Namun ketika ia melihat kembali ke pekarangan, masih banyak rumput liar yang hampir tumbuh sampai ke dalam rumahnya. Ia kembali mengayunkan cangkulnya. Tiba-tiba dari arah belakang Pak Norman ada seekor ular kobra yang ukurannya diperkirakan sepanjang galah dan besarnya sebesar lengan orang dewasa. Lantas ular itu hendak menyerang Pak Norman yang berada tidak jauh dari hadapannya. Pak Norman memekik kaget, namun ia dengan refleks berusaha membela diri dengan mengayunkan cangkulnya yang digunakan untuk menebas rumput liar ke arah ular itu. "Ular sialan!" Pak Norman mengumpat kasar. Menurutnya sangat menjengkelkan jika yang membuatnya hampir jantungan hanyalah seekor ular belaka. Besi cangkul dari Pak Norman yang baru saja diasah sangat tajam itu berhasil mengenai kepala ular, sehingga putus kepala ular itu dari badannya. Darah segar bertebaran di atas tanah dan rerumputan yang baru dicangkul oleh Pak Norman. "Dasar keparat, ganggu gua aja," umpat Pak Norman dengan bernafas lega karena berhasil membunuh ular tersebut. Tapi tiba-tiba badan ular yang bersimbah darah itu kini mulai menggeliat tidak karuan. Semakin lama semakin cepat gerakannya, seolah-olah mengamuk ingin menyerang Pak Norman. Sesaat kemudian, kepala ular yang terlempar tidak jauh dari badannya sedikit demi sedikit membuka matanya dan ikut menggeliat tidak karuan, seolah ingin menyerang Pak Norman. Pak Norman terkejut bukan main. Terlihat kepala ular yang sudah putus dari badannya itu, matanya berwarna merah menyala, membuat Pak Norman semakin ketakutan. "Makhluk apakah ini?" gumam Pak Norman dalam hati. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba badan ular yang mulai merayap mendekati Pak Norman bersamaan dengan kepala ular itu. Sedikit demi sedikit wujudnya mulai menghilang, seolah diterpa oleh angin. Tinggal kepala ular yang terus merayap tanpa henti mendekati Pak Norman. Semakin lama Pak Norman menatap kepala ular itu, wujudnya semakin mengerikan. Namun saat tinggal 2 senti dari kaki Pak Norman, kepala ular itu juga menghilang beriringan dengan badannya. Pak Norman yang mulai sadar bahwa yang ditebasnya bukanlah ular sembarangan, langsung saja ia masuk rumah dan bergelung dengan selimut. "Kenapa, Pak?" tanya Murni, sang istri, yang melihat suaminya langsung tidur menutupi diri dengan selimut. "Gak apa-apa, Ma. Udah tidur, udah malam," perintah Pak Norman singkat pada istrinya. Murni hanya bisa heran tanpa bertanya terus terang pada suaminya. Keesokan harinya, Pak Norman terlihat lesu. Ia hanya bisa tiduran di atas ranjangnya. Suhu tubuhnya panas. Pak Norman mulai sakit. Murni dan anak-anaknya bingung mengapa Pak Norman bisa sakit seperti ini. Tidak ada yang tahu apa penyakit yang diderita oleh Pak Norman. Suara pintu yang terbuat dari kayu itu diketuk dari luar. "Inah, cepat bukain pintu. Mungkin teman bapak jauh-jauh ke sini mau nengokin bapak." "Iya, Mak." Pintu dibuka. Pak RT, silakan masuk, Pak," sambut Inah. "Saya dengar bapak kamu sakit ya, In?" tanya Pak RT khawatir. "Iya, Pak, dari kemarin bapak bertingkah aneh. Diem aja sampai sekarang kayak orang linglung. Ditanya kadang nyaut tapi nggak nyambung," tutur Inah prihatin melihat kondisi ayahnya. "Hah? Nggak nyambung bagaimana maksud kamu?" tanya Pak RT heran. Saya juga nggak tahu, Pak. Mendingan bapak lihat langsung. Ayo, Pak, masuk." Inah tidak dapat menjelaskan apa-apa lagi mengingat hal ini begitu tabu untuk diceritakan. Langsung saja Pak RT masuk begitu disuruh Inah. "Astagfirullahalazim," pekik Pak RT tatkala masuk ke kamar Pak Norman. Langsung dilihatnya Pak Norman muntah darah dengan sangat banyak. Pak Norman terlihat begitu kesakitan. Tubuhnya mulai kejang-kejang. Pak Norman terus memuntahkan darah. Entah dari mana asalnya darah itu. Tubuhnya mengeras seolah menahan sakit yang tak tertahankan. Sampai akhirnya
Pak Norman merasakan sakit. "Pak Norman, kenapa ini?" Orang-orang yang berada dalam kamar Pak Norman seketika panik melihat peristiwa ini. Semua orang bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Norman. "Istighfar, Pak. Nyebut, Pak. Astagfirullah," ujar Murni menuntun Norman. Ia begitu panik melihat keadaan suaminya yang tidak karuan. Selang beberapa jam kemudian, Pak Norman mulai tenang, membuat para penjenguk sedikit lega, terutama keluarganya. Malam harinya, di mana para kerabat Pak Norman berpamitan untuk pulang pada Murni sang istri, tinggallah Murni dan Inah yang menjaga Pak Norman. Di tengah malam, Pak Norman kembali kejang. Seluruh tubuhnya mengeras hingga memperlihatkan urat lehernya yang seolah mau keluar merobek kulitnya. Pak Norman menjerit secara tiba-tiba. Sontak membuat Murni dan Inah terpekik kaget dibuatnya. "Astagfirullah, Bapak!" jerit Murni ketika melihat Pak Norman dalam keadaan yang mengerikan. Sontak saat itu ia langsung membangunkan Inah putrinya yang sedang tidur di samping ayahnya. Rasa takut, panik, gelisah bercampur aduk menjadi satu dalam hati Murni dan Inah. Dikarenakan lokasi rumah yang berada di perbatasan desa dan jauh dari rumah-rumah warga, jadi tidak ada warga yang mendengar kegaduhan di rumah Pak Norman saat itu. Wajah Pak Norman tampak pucat. Sesaat ia terdiam. Namun beberapa menit kemudian ia kembali menggeram, sehingga membuat Murni dan Inah ketakutan. Suasana semakin mencekam tatkala Pak Norman membuka suara setelah beberapa kali ditanya tidak menjawab. Namun suaranya berbeda, seperti bukan diri Pak Norman. Tiba-tiba benda yang jelas-jelas tertempel di dinding jatuh dengan sendirinya, disusul dengan celurit Pak Norman yang tertancap di dinding yang terbuat dari kayu itu jatuh ke lantai. Padahal malam itu tidak ada angin yang kencang untuk sekedar mengibarkan dinding. Hawa malam itu malah terasa panas. Inah dan Murni berteriak histeris ketakutan. Sontak saja mereka langsung berlari menghambur keluar tanpa memikirkan apa-apa lagi. Yang terfikir oleh Murni saat ini adalah dirinya bisa selamat dari amukan makhluk yang sedang merasuki tubuh Pak Norman. Begitu pula dengan Inah. Ia terus berlari menyelamatkan diri. Di tengah malam sambil menangis ketakutan, Murni dan Inah terus berlari menjauhi rumahnya. Akhirnya sampailah ia di depan rumah Pak RT. Langsung saja Murni dan Inah menggedor-gedor rumah Pak RT tanpa peduli sekarang jam berapa. Bahkan mereka tidak peduli berapa orang tetangga yang akan marah apabila ia telah mengganggu tidur mereka. Karena terkejut mendengar pintunya digedor-gedor dan teriakan dari luar rumah, Pak RT segera membukakan pintu dengan terburu-buru. Teriakan Murni dan Inah itu membuat keluarga Pak RT dalam rumah itu mau tidak mau harus meninggalkan tidur nyenyaknya. Sempat di antara mereka ada yang menggerutu mengingat jam berapa sekarang. Dengan raut wajah yang berusaha menahan kantuk, Pak RT membukakan pintu. "Inah, Bu Murni, ada apa?" pekik Pak RT tatkala melihat raut wajah ibu dan anak itu. Terlihat menyedihkan. Ternyata bukan hanya Pak RT yang telah merelakan alarm mimpinya. Beberapa tetangga dekat Pak RT juga berhasil dibangunkan oleh Murni dan Inah. "Ada apa sih, Bu, malam-malam begini?" celetuk salah seorang tetangga Pak RT yang kini berada di samping teras rumah Pak RT. Murni yang terlihat begitu ketakutan di tengah isakan tangisnya memohon pertolongan pada kepala desa kampung ini. "Pak RT, tolong suami saya," lirih Murni. Semua orang yang mendengar saat itu tersentak. Pak RT membelalakan matanya. Ia tahu betul maksud dari warganya ini adalah Pak Norman. "Pak Norman? Pak Norman kenapa?" tanyanya. Dari nada bicaranya, Pak RT seolah ikutan panik. Murni terlalu ketakutan. Wanita parubaya itu hampir saja pingsan melihat peristiwa malam itu. Akhirnya, dengan susah payah, Inahlah yang menceritakan rentetan kejadian aneh itu kepada Pak RT dan tentunya didengar oleh tetangga dari Pak RT. "Bapak kesurupan?" "Apa?" Pak RT memekik kaget. "Kalau begitu, ayo kita ke sana sekarang," ajak Pak RT mengkomando warganya. "Yang perempuan dan anak-anak tolong tetap jaga di rumah," perintah Pak RT bermaksud untuk melindungi keluarga warganya. "Tolong satu orang panggilkan Pak Ustadz Indra, siapa tahu beliau bisa membantu," titahnya. "Baik Pak RT, biar saya saja yang ke rumah Pak Ustadz Indra," ujar seseorang salah satu tetangga dekat dari Pak RT. "Cepat ya Gus, keadaan gawat soalnya." Setelah itu, Agus langsung mengambil motornya untuk menuju rumah Pak Ustadz yang berada di RT sebelah. Sementara Pak RT dan warga lainnya ke rumah Pak Norman. Akhirnya sampailah Pak RT dan beberapa tetangga di rumah Pak Norman.
Tak bisa dibayangkan betapa kagetnya para warga melihat kondisi rumah Pak Norman yang begitu porak-poranda seperti kapal pecah. Pecahan beling berserakan di mana-mana, membuat warga yang memasuki rumah Pak Norman berjinjit agar tidak melukai kakinya. "Bapak!" jerit Inah frustasi. Dialah yang paling takut kalau terjadi sesuatu dengan ayahnya. "Bu, di sini Bu!" Pekik Pak RT setelah hampir mencari ke seluruh ruangan tidak ada juga terlihat di mana Pak Norman. Ternyata beliau sedang duduk dengan tenang di kamarnya. Ini suatu kejanggalan lagi. Bagaimana mungkin Pak Norman bisa setenang itu saat rumahnya porak-poranda berantakan dan anak istrinya menjerit ketakutan. "Pak," panggil murni. Pak Norman tersenyum. Namun senyumnya bukan membuat Inah tenang karena senyum tersebut bukanlah senyuman biasa. Perlahan berubah menjadi sebuah seringaian. Tiba-tiba Pak Norman mulai mengamuk, mengacak-acak kembali isi kamar yang sudah berantakan dari tadi. Pak Norman hampir menyerang seseorang, namun berhasil ditahan oleh beberapa orang warga. Kegaduhan kembali terjadi di rumah Pak Norman. Warga desa Benua Anyar dibuat ketakutan oleh Pak Norman. Ternyata 4 orang yang menahan Pak Norman tidak cukup kuat untuk mencegahnya menyerang seseorang. Semakin kuat tangan mereka mencengkram Pak Norman, semakin geram pula Pak Norman yang tengah dirasuki oleh makhluk lain ini. Tenaganya sangat kuat, melebihi tenaga 100 orang laki-laki. "Akulah Dewi Anjani. Dia sudah merusak rumahku." Pak Norman berbicara dengan sangat marah, mendelik ke arah Pak RT. Namun suaranya bukanlah suara Pak Norman, melainkan suara seorang wanita. Suasana semakin mencekam. Warga yang berada di rumah Pak Norman semakin ketakutan. Bahkan di antaranya ada yang lari terbirit-birit meninggalkan rumah Pak Norman karena melihat beberapa orang yang menahan Pak Norman terpental ke dinding saat memegangi tubuh Pak Norman. "Assalamualaikum." Di saat mencekam seperti ini, Pak Ustadz Indra datang tepat waktu. "Masya Allah," pekik Ustadz Indra saat melihat beberapa pecahan beling hampir membelah kakinya. "Mari Pak Ustadz, segera saja ke kamar Pak Norman. Beliau butuh pertolongan." Pak RT langsung mempersilahkan Ustadz Indra untuk masuk dan sedikit terkesan memaksa karena terburu-buru. Sesampainya di kamar Pak Norman, Pak Ustadz Indra langsung dikejutkan dengan pemandangan mengerikan. Warga yang bertahan di dalam kamar Pak Norman yang masih memberanikan dirinya hanya tinggal 6 orang. Sisanya sudah lari ke rumah masing-masing karena ketakutan. Tiba-tiba Pak Norman kembali memuntahkan darah dari mulutnya. Bersamaan dengan itu juga ada belatung dan serangga lainnya. Bau busuk menyeruak menusuk hidung. Mata Pak Norman tiba-tiba berubah menjadi berwarna merah menyala dan menatap tajam ke arah Pak Ustadz Indra. Lehernya yang mengeras bergerak dengan kaku mendelik ke arah Pak Ustadz Indra. "Kau jangan ikut campur urusanku." Pak Norman berbicara kasar, namun suaranya seperti seorang wanita. "Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau mengganggu manusia? Dasar siluman! Keluar kau dari tubuh Pak Norman!" Bentak Pak Ustadz Indra tidak kalah kasar kepada makhluk yang diyakininya tengah berada dalam tubuh Pak Norman. 4 orang warga termasuk Pak RT menahan tubuh Pak Norman, namun sayangnya 4 orang itu kemudian terpental ke dinding. Pak Ustadz Indra mulai membacakan ayat-ayat suci sambil memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulai meruqyah Pak Norman. Setelah itu ia pun bertakbir. Dimulailah pertarungan dahsyat antara Pak Ustadz Indra dan jin yang merasuki tubuh Pak Norman. Dengan membaca takbir, Pak Ustadz Indra menekan bagian atas kepala Pak Norman. Terlihat beliau menekan ubun-ubun Pak Norman, namun sebenarnya tangan beliau berada beberapa inci di atas kepala Pak Norman karena pengaruh kekuatan mistis. Jin yang berada dalam tubuh Pak Norman berontak dengan geram. Jin itu menjerit karena marah, wajahnya beringas dan berusaha menyerang Pak Ustadz. "Kau tidak bisa menolongnya karena dia sudah tunduk kepadaku." Kemudian terdengar suara cekikikan tawa dari Pak Norman. Pak Ustadz Indra terlihat kehabisan akal menangani makhluk ini. Ia pasrah pada Tuhannya. Sambil mengucapkan beberapa kali tasbih, tak lupa juga beberapa ayat suci Al-Quran, Ustadz Indra terus berjuang melawan setan ini. "Keluarlah, atau kau akan mendapatkan laknat dari Allah," ujar Pak Ustadz Indra sarkastis. "Tidak akan," balas setan itu. Ia kembali menyeringai penuh kemenangan karena merasa berhasil menguasai tubuh Pak Norman. Kembali tawanya menggelegar, membuat Pak RT dan para warga yang masih bertahan mengucurkan keringat dingin. Usaha terakhir dari Ustadz Indra, komat kamit melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. "Allahu Akbar!"
Pak Ustadz Indra mengucapkan takbir. Sekuat tenaga ia melawan kekuatan hitam itu. Ia percaya Tuhannya Maha Pembela lagi Maha Perkasa. Pak Ustadz Indra kembali bertakbir sambil tangannya berusaha memegangi ubun-ubun Pak Norman. Namun sayang, Ustadz Indra hanya mencapai udara di atas kepala Pak Norman. "Kau tidak akan bisa menolongnya karena dia sudah membuat perjanjian denganku," ujar sosok yang berada di dalam tubuh Pak Norman. Kini ia tengah berontak sehingga menyebabkan kegaduhan di kamar itu. Pak Ustadz tampak terkejut, tapi ia berusaha tenang. Sambil mulutnya komat kamit membaca beberapa ayat suci Al-Quran dan juga dalam hatinya meminta pertolongan kepada Sang Pencipta. Di saat Pak Ustadz Indra hampir menyerah, dalam hatinya ia terus bermunajat kepada Tuhannya, meminta pertolongan untuk melawan makhluk ini. Sampai akhirnya makhluk yang berada dalam tubuh Pak Norman itu kembali berontak. Ia berteriak sangat keras dan lantas membuat beberapa tetangga yang menyaksikan kejadian itu ketakutan. Makhluk itu pun keluar dari raga Pak Norman, dan seketika itu juga Pak Norman memuntahkan darah dari mulutnya begitu banyak. Bahkan di antara ceceran darahnya ternyata juga terdapat beberapa belatung dan serangga lain yang menjijikkan. Pak Norman terkulai lemas tak berdaya. Dari mulut dan hidungnya bercucuran darah. Keringat dingin membasahi sekujur tubuh Pak Norman dengan wajahnya yang masih pucat pasi. Istri dan anaknya pun merengkuh tubuh Pak Norman, dibantu oleh Pak Ustadz Indra dan warga yang masih ada dalam kamar Pak Norman. Mereka membantu membaringkan tubuh yang mulai tak berdaya itu ke ranjang. Pak Norman terlihat tenang. Tidak lagi ia berontak menghancurkan barang-barang atau menyerang orang seperti yang dilakukan sebelumnya. Tapi raut wajahnya mengartikan sebuah pertanda keburukan. Hal itu membuat Murni dan Inah menjadi semakin panik. Belum lagi di sudut bibirnya terus mengalirkan darah segar. Istri dan anaknya sampai kewalahan membersihkan darah itu dari mulutnya. Pak Ustadz Indra masih mendampingi keluarga Pak Norman. Melihat dari tatapan Pak Norman yang menyiratkan ketakutan, Pak Ustadz berfirasat tidak baik, jadi ia memilih bertahan dulu sebentar. Pak Norman menatap anak dan istrinya lekat, seolah tidak ingin berpisah dari mereka. Namun anak istrinya hanya bisa menangis menatap balik wajah Pak Norman. Tiba-tiba Pak Norman kembali kejang. Sesaat kemudian ia mengambil nafas berat, seolah oksigen di kamarnya ini tidak cukup untuknya sendiri. Deru nafas panjang Pak Norman terdengar mengerikan. "Oh, Indah, ikhlaskan Bapak. Bapak sudah gak kuat," ucap Pak Norman sambil menahan sakit yang teramat menyiksanya. Murni dan Inah hanya bisa pasrah melihat keadaan Pak Norman. Sambil menangis, mereka berharap agar Pak Norman disembuhkan dari sakitnya. Pak Norman kembali terbatuk dan mengeluarkan darah lebih banyak. Nafasnya tercekat, bahkan ia membuka mulutnya berharap udara bisa masuk melalui mulutnya. Namun tetap tak bisa. Sampai akhirnya Pak Norman terlihat tenang, tak lagi tubuhnya kejang-kejang meski darah masih mengalir dari mulutnya. Tetapi beberapa detik kemudian tubuh Pak Norman benar-benar kaku, masih dengan raut wajah yang ketakutan. Murni dan Inah yang begitu panik, mereka mengguncang-guncangkan tubuh Pak Norman, berharap tubuh itu kembali bergerak, namun nihil. Inah yang menjerit-jerit memanggil-manggil ayahnya, namun tak jua kunjung Pak Norman merespon. Hingga Pak Ustadz Indra mendekati tubuh yang terbujur kaku tak bergerak itu di atas ranjang. Tubuh Pak Norman yang kaku terasa sedingin es, tatkala tangan Pak Ustadz meraba lehernya. Pak Ustadz terlihat khawatir, kemudian mengambil lengan Pak Norman untuk memeriksa ujung tangannya yang dingin itu. Tak ada lagi ia merasakan denyut nadi yang berdetak di sana. Terakhir ia raba dada Pak Norman, namun seketika itu juga Ustadz Indra tersentak. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," ujar Pak Ustadz Indra. Sontak hal itu membuat Murni dan Inah menjerit semakin histeris dan tak kuasa membendung air mata. Inah tampak tidak rela melihat kenyataan bahwa ayahnya saat ini meninggalkannya. Begitu pula dengan Murni yang langsung lemas lututnya, ia pun pingsan seketika. Beruntung masih ada warga yang bertahan untuk sekedar menenangkan Murni dan Inah. Pak Norman sudah tiada, begitu pula kengerian yang terjadi sebelumnya. Tak ada lagi tangis dan tawa suara lengkingan dari Pak Norman di setiap malam yang mengganggu istri dan anaknya. Kini hanyalah tinggal suara jeritan duka di hati keluarganya. Pagi harinya, suasana duka masih menyelimuti seisi rumah Pak Norman.
Para pelayat dan keluarga ikut mengantarkan jenazah Pak Norman menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Para warga yang turut melaksanakan fardu kifayah turut memangku keranda yang membawa jasad Pak Norman sambil berzikir. Namun, di tengah perjalanan ada sesuatu yang mengganjal. Awalnya prosesi pemakaman baik-baik saja. Bahkan mereka terasa enteng membawa jenazah Pak Norman menuju pemakaman. Tapi, beberapa ekor ular mengikuti mereka dari belakang. Betapa terkejutnya mereka tidak menyangka akan kejadian ini. Namun Pak Ustadz Indra terus membimbing agar tidak menghiraukan keganjilan tersebut, tapi segera mengubur jenazah Pak Norman. Akhirnya upacara pemakaman itu selesai meski ada beberapa kejadian aneh menimpa mereka sebelumnya. Di atas pusara dari Pak Norman, Murni dan Inah yang hatinya masih diselimuti duka itu menatap dalam nisan yang bertuliskan nama Muhammad Norman bin Marfu itu dengan lekat, sembari dalam hati mendoakan mendiang suaminya itu agar tenang di alam sana. Setelah ditinggal pergi sedikit demi sedikit oleh pelayat yang telah usai mengantar jenazah Pak Norman di pekuburannya, kini tinggal pusara Pak Norman yang dikerubungi ular-ular kecil di samping nisannya. Hari demi hari berlalu, berbagai kabar burung soal kematian Pak Norman menjadi bahan perbincangan yang begitu panas di seluruh desa Benua Anyar akhir-akhir ini. Ada yang menceritakan bahwa Pak Norman sebelumnya telah menikahi putri siluman ular, sehingga ia harus mengorbankan raganya agar tetap bisa bersama di dunia gaib itu. Namun tak ada bukti yang kuat menanggapi pernyataan tersebut, mengingat kondisi ekonomi Pak Norman juga di bawah rata-rata. Berbeda jika Pak Norman benar-benar menikahi putri siluman, pastilah tujuannya untuk sebuah pesugihan atau hal lainnya. Lain lagi cerita warga lain bahwa Pak Norman bersekutu memuja setan karena ingin balas dendam dengan seseorang hingga ia meminta bantuan pada siluman ular yang disebut Dewi Anjani, penghuni asli rawa di samping rumah Pak Norman. Kata mereka, di samping rumah Pak Norman benar-benar ada sebuah rumah gaib yang tak kasat mata milik siluman ular. Mendengar kabar-kabar yang berseliweran itu tentu saja membuat hati Murni dan Inah begitu sedih. Setelah diselidiki lebih lanjut dengan pencarian sumber berita yang benar-benar akurat, tak lupa dibantu juga oleh Pak Ustadz Indra yang ternyata juga peka tentang dunia gaib. Ternyata Pak Norman hanyalah seorang korban yang menjadi tumbal guna-guna dari seorang pemuja setan yang ingin memperkaya diri. Entah apa penyebabnya hingga sang pemuja siluman ular itu menjadikan Pak Norman sebagai korban nyawa untuk tumbal sesembahannya. Tak ada yang mengetahuinya. Murni dan Inah pun tak mau membicarakan tentang hal-hal yang tidak masuk akal itu. Menurut mereka, yang terjadi biarlah sudah terjadi. Yang terpenting kini, mereka mendoakan almarhum Pak Norman agar tenang di alam sana. Semoga cerita ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap aktivitas, dan jangan lupa berzikir dimanapun kita berada agar terhindar dari gangguan setan yang terkutuk. Wah, kasihan juga ya Pak Norman kalau memang menjadi tumbal pemuja siluman ular. Oke, kita lanjutkan aja cerita yang kedua untuk malam ini. Kali ini ada cerita pendakian horor ke Gunung Arjuna via Wates yang katanya pantang untuk mendaki dengan jumlah orang yang ganjil. Dan ternyata kali ini mereka yang mendaki nekat mendaki dengan jumlah ganjil. Ada kejadian apa? Seperti apa ceritanya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama saya. Saya Adi, pendaki asal Malang. Kali ini, saya akan menceritakan salah satu kisah mistis saya dalam dunia pendakian. 25 Agustus 2018, saya merencanakan sebuah pendakian ke salah satu gunung yang ada di Jawa Timur, tepatnya Gunung Arjuna via Lawang. Saya melakukan pendakian bersama keempat rekan saya. Sebut saja namanya Endri, Thohir, Diva, dan Pirlo. Nama saya samarkan ya. Diva adalah pendaki cilik yang namanya tidak asing bagi para pendaki waktu itu. 26 Agustus 2018, pukul 10 malam, saya berangkat dari tempat tinggal saya menuju ke kota. Keempat rekan saya menunggu di kota. Tapi karena ada kendala dari mereka, saya disuruh untuk langsung menuju ke base camp pendakian via Lawang.
Singkat cerita, pada pukul 1 dini hari, sampailah saya ke tempat tujuan. Sialnya, base camp dan warung sudah tutup. Terpaksa, saya tidur di pos bawah kantor registrasi sendirian. Sepi dan hening yang saya rasakan di kampung tersebut. Tidak ada pendaki ataupun warga lokal yang berjaga atau sekedar nongkrong. Singkat cerita, pagi telah tiba dan saya mulai mempersiapkan segala dan mengecek peralatan yang saya bawa. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 9 pagi, rekan saya datang dan langsung mengurus segala tetek bengek untuk melakukan pendakian. Sebelum berangkat, saya sempatkan untuk sarapan di salah satu rumah warga tempat saya menitipkan motor. Saat kami sedang menunggu makanan datang, ibu-ibu pemilik rumah bertanya, "Berapa orang, Mas?" Saya pun menjawab, 5 orang, Bu." Lalu beliau bilang, "Mas, nanti kalau mau berangkat, saya kasih tongkat di bawah ya, biar genap." Entahlah, saya tidak paham maksudnya. Tapi kalau saya tolak, gak enak juga sama ibunya. Akhirnya saya iakan perkataan ibu itu. Iseng, saya lalu bertanya, "Rame, Bu, yang naik?" Lalu beliau menjawab, "Enggak, Mas, cuma kemarin lusa ada yang naik satu rombongan dari luar kota. Tahu sendiri, Mas, jarang ada yang naik lewat sini." Setelah semua selesai, pukul 10 pagi kami mulai melakukan perjalanan. Dan semua berjalan dengan biasa, normal tanpa ada kendala apapun. Singkat cerita, tibalah kami di pos 2 sekitar pukul 1 siang. Dan di sana kami bertemu dengan rombongan pendaki asal Jabodetabek. Kami nimbrung, ngobrol sambil ngopi dan mengisi stok air di bukit kiri pondok pos 2. Tidak lama setelah selesai mengisi air, kami memutuskan untuk lanjut dan pamit kepada rombongan tersebut. Kami ambil jalur savana karena takut hujan. Karena kalau lewat lincing, jalurnya pasti licin. Sekitar 2 jam kami jalan, hujan mulai datang dan kami langsung memakai jas hujan. Dari sinilah kejadian mistis mulai terasa. Iseng-iseng si Pirlo teriak, siapa tahu ada pendaki yang nyaut. Padahal udah tahu kalau di situ cuma ada kami berlima. Anehnya, ada yang menyaut suara teriakan Pirlo. Suaranya merupakan suara cewek. Saya mencoba untuk positive thinking. Mungkin suara Pirlo menggema di antara perbukitan yang kami lewati. Ditegurlah si Pirlo oleh Bang Thohir. "Jangan teriak-teriak." Si Pirlo mengangguk dan minta maaf. Iseng saya bertanya kepada Pirlo, "Tongkat yang saya suruh bawa kamu tadi kemana?" Lalu dia jawab, "Gua buang, buat apa juga?" Saya diam dan langsung melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, pukul 5 sore sampailah kami di pos 3 atau Mahapena. Kami langsung mendirikan tenda dan masak. Selesai makan malam, saya dan rekan saya menyempatkan untuk ngobrol dan ngopi sambil menikmati suasana sunyi di dalam hutan Gunung Arjuno. Tidak lama, akhirnya kami memutuskan untuk istirahat karena besok pagi akan melakukan summit attack pada jam 3 dini hari. Sedikit informasi, saya setenda berdua dengan Pirlo, Bang Endri, Bang Thohir, dan Divas tenda bertiga. Tidak lama kemudian, saya pun tertidur karena mungkin kelelahan. Sekitar pukul 12 malam, saya terbangun dan melihat Pirlo masih terjaga di pintu tenda. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Saya pun coba bertanya, "Kenapa gak tidur?" Lalu dia menjawab, "Gak apa-apa, lagi nikmatin suasana aja, enak banget." Lalu saya coba bertanya lagi, "Emang lu gak capek seharian jalan dan gak tidur?" Dan dia menjawab lagi, "Gua tadi sebenarnya udah tidur, tapi kayak ada pendaki yang turun, ya gua keluar, siapa tahu dia capek dan butuh kopi atau apa gitu. Tapi ternyata gak ada orangnya." Lalu saya bilang, "Udah tidur, besok jam 3 kan kita summit. Kumpulin tenaga biar nanti kuat." Dia hanya mengangguk, sedangkan saya melanjutkan tidur. Singkat cerita, pada jam 2, saya terbangun dan mulai memasak untuk sarapan, sekalian membangunkan kawan yang masih tertidur. Jam sudah menunjukkan pukul 3:30, dan kami akhirnya memutuskan untuk memulai summit attack. Perjalanan sampai ke puncak nyaman dan aman, dan kami sampai di puncak pada pukul 11 siang. Seperti biasa, saya dan rekan-rekan mengabadikan momen sebentar. Jam 1 siang akhirnya kami turun. Sialnya, baru berjalan sekitar 1,5 jam, hujan datang disertai kabut tebal dan kami lupa tidak membawa jas hujan. Dalam perjalanan turun, entah kapan dan sejak di mana kami terpisah dari rombongan. Hanya ada saya dan Pirlo. Sampai saat jam menunjukkan pukul 5 sore, sedangkan kami masih belum sampai di pos 3. Saya dan Pirlo pun memutuskan untuk istirahat. Di sela-sela kami beristirahat, entah si Pirlo mendengarkan apa. Yang jelas dia berkata, "Dengar suara orang kawinan gak? Kok bisa ya? Jauh bisa kedengeran?"
Saya mulai panik, tapi saya mencoba untuk tetap tenang. Saya pun hanya menjawab, "Iya, mungkin soundnya gede," sambil coba bercanda. Tapi lagi-lagi dia membantah, "Gak mungkin ah, sekenceng apa emang kok bisa sampai naik ke atas sini?" Lalu saya coba mengalihkan perhatiannya. "Udah, ayo jalan lagi, keburu gelap." Dan dia akhirnya menuruti kemauan saya. Entah kenapa, setelah istirahat tadi, saya merasa bahwa Pirlo sedikit aneh. Dia berjalan cepat tanpa takut jatuh atau terpleset, padahal keadaan sedang hujan. Di sini keanehan mulai terjadi. Sering sekali Pirlo menengok ke arah kiri dan seperti orang ketakutan, padahal tidak ada apapun kecuali hutan yang rimbun. Setelah berjalan agak lama dan belum sampai, saya meminta Pirlo untuk berhenti istirahat sebentar. Dia pun mengiyakan permintaan saya. Entah ada apa dengan dia. Belum lama istirahat, tiba-tiba dia berteriak menyebut nama Bang Thohir, lalu berlari ke arah jurang sebelah kanan. Sontak saya langsung menarik dan menjegalnya sampai dia tersungkur ke tanah. Saya marah dan berkata, "Mata lo gak lihat tuh jurang? Kalau sampai loncat bakalan mati tahu." Dan dia malah menjawab, "Sumpah, itu tadi gua lihat Bang Thohir jalan ke situ." Lalu saya bilang, "Mata lo pakai, lihat tuh apa?" Dia langsung merasa ketakutan. Dengan rasa takut yang amat dan sisa tenaga, saya mencoba menenangkan si Pirlo dan memasang tali agar kami tetap terkait di jalur pendakian. Pukul 8 sampailah kami di tenda. Langsung saya meminta kepada Bang Thohir dan Bang Endri untuk membuatkan minuman hangat agar si Pirlo lebih tenang. Beliau berdua lalu bertanya, "Emang kenapa si Pirlo?" Saya tidak bisa menjelaskan dan hanya menjawab, "Besok aja Bang di bawah." Mereka pun mengiyakan dan akhirnya kami semua tidur. Pagi harinya pukul 9 pagi, selesai sarapan, kami packing dan bersiap untuk turun. Setelah perjalanan cukup lama, pada jam 3 sore, kami sampai di kebun teh dekat pos perizinan. Entah kami yang lupa jalur atau bagaimana, saya dan keempat rekan saya selama 4 jam hanya muter-muter di kebun teh tersebut. Sampai sekitar jam 7 malam, akhirnya kami pun bisa keluar dari labirin teh tersebut. Kesel juga sih, tapi ya mau gimana lagi. Singkat cerita, setelah sampai, kami langsung bersih-bersih dan beres-beres peralatan, lalu bersiap untuk pulang. Sebelum pulang, kami makan dan seperti sebelumnya, sambil menunggu makanan datang, kami ngobrol dengan ibu-ibu pemilik warung. Beliau bertanya, "Gimana Mas, lancar perjalanannya?" Saya menjawab, "Lancar Bu, tapi teman saya hampir masuk jurang." Beliau kaget dan bertanya, "Kok bisa Mas? Licin ya jalannya?" Lalu saya menjelaskan bahwa teman saya seperti melihat teman saya yang lainnya. Kemudian ibu itu bertanya lagi, "Tongkat yang saya kasih mana Mas?" Dengan terpaksa saya menjawab, "Dibuang Bu sama teman saya." Lalu beliau berkata, "Itulah Mas gunanya tongkat yang saya berikan, supaya genap dan gak ada yang mengikuti atau gangguin." Entah percaya atau tidak, tapi di Gunung Arjuno, khususnya via Lawang, ada pantangan dilarang melakukan pendakian jika anggotanya ganjil. Entah ini berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang kami hadapi atau tidak, wallahu alam. Itulah dia cerita pendakian di Gunung Arjuno. Entah benar atau tidaknya mitos tersebut tidak perlu kita perdebatkan ya. Yang percaya silahkan, yang tidak juga nggak apa-apa, asal tidak terlalu frontal membantahnya. Namanya juga sudah menjadi kepercayaan turun-temurun, kita hormati saja. Asalkan kita tidak lupa berdoa setiap kali akan melakukan kegiatan, termasuk pendakian. Nah, kita akan lanjut ke cerita yang ketiga alias yang terakhir untuk malam ini. Kali ini ada cerita dari Mbak Dina. Pengalamannya bersama suaminya tinggal di sebuah rumah yang berada di tengah-tengah kebun sawit, yang tentu aja sepi ya. Nah, seperti apa pengalaman dari Mbak Dina ini? Teman-teman ada pagerangan, ceritanya mulai dari sini. Hari ini tepat 2 minggu setelah hari pernikahan kami. Aku beserta suami memutuskan untuk pindah dari tempat mertua ke tempat suamiku bekerja. Suamiku bekerja sebagai penunggu walet dan bekerja di perkebunan sawit pribadi milik abang sepupunya sendiri. Di sana, kami disediakan rumah untuk karyawan. Rumahnya tidak terlalu jauh dari pemukiman warga, namun di sana belum ada sambungan listrik. Kami hanya menggunakan tenaga surya. Untuk mandi dan buang hajat pun kami harus menuju ke belakang rumah. Singkat cerita,
Hari-hari pun berlalu. Tidak ada yang aneh ketika kami tinggal di sini. Sampai suatu malam, aku bersama suami pulang dari tempat saudara pada pukul 10 malam. Malam yang dingin diselimuti kabut tebal. Suamiku memacu motor secara perlahan. Tiba di jembatan, dari jauh kulihat sosok putih tengah duduk di pinggir jembatan. Tidak nampak jelas wajahnya, hanya terurai rambut yang panjang. Dalam hati aku mengucapkan istighfar, dan mulut pun terasa terkunci, tidak bisa bicara apa-apa. Entah suamiku melihat atau tidak. Sesampainya di rumah, aku masih terdiam kaku. Badanku terasa membeku, dingin, menggigil. Setelah membersihkan wajah dan buang air kecil, kami segera masuk ke rumah dan tidur. Malam kedua setelah kejadian itu, aku masih tidak berani untuk menanyakan apa yang kulihat semalam dengan suamiku. Kami berdua duduk di teras rumah sambil menikmati pemandangan indahnya bulan pada malam itu. Beberapa meter depan teras kami adalah jalan raya, dan di seberangnya terdapat kebun sawit milik warga. Nampak samar kulihat di antara pohon kelapa sawit ada 2 titik merah. Aku pun terdiam sesaat. Suamiku yang heran dengan tingkahku pun lalu bertanya, "Kamu kenapa?" Nggak apa-apa kok bang." Aku melirik titik merah itu lagi dan melihat ke arah suamiku. "Ada apa sih?" "Itu apa sih?" Sambil menunjuk ke seberang. "Mana?" tanya suamiku sambil melihat ke seberang. "Itu tuh yang kayak bola mata, warna merah. Masa abang gak lihat?" Ucapku sambil bergetar karena ketakutan. "Ah, paling mata musang," jawab suamiku dengan santainya. Aku pun terdiam dan termenung. Apa iya ya? Mungkin cuma mata hewan yang berkeliaran mencari makan pada malam hari. Malam semakin larut, kami pun sudah terlelap tidur. Tiba-tiba, kudengar suara seperti orang berjalan di samping rumah kami. Suaranya seperti kaki yang diseret. Di samping rumah kami, ada banyak sekali daun-daun kering karena ada satu pohon mangga yang sangat besar. Maka, suara kaki yang terseret itu terdengar sangat jelas. "Astagfirullah," ucapku dalam hati, karena kaki, tangan, dan badanku pun sulit untuk kugerakkan. Samar-samar, lama-lama suara itu menghilang. Lama aku terdiam dan mata pun sulit terpejam. Keesokan harinya, aku bertanya kepada suami apakah dia juga mendengar suara tadi malam. Suamiku hanya terdiam ketika aku bertanya. "Bang?" "Iya," katanya sambil bersiap-siap untuk berangkat kerja. Abang dengar nggak suara kayak kaki diseret-seret gitu di samping rumah tadi malam?" Enggak tuh." Aku pun terdiam dan tidak banyak bertanya lagi. "Udahlah, jangan banyak halusinasi. Mending kamu banyak-banyak istighfar. Abang berangkat kerja dulu ya. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawabku sambil memandang suamiku yang perlahan menghilang di kabut embun pagi. Singkat cerita, waktu berlalu. Terdengar bunyi klakson motor suamiku dan jam menunjukkan pukul 5:30 sore. Segera ku hampiri suamiku dan ku cium tangannya. Seperti biasa, setelah makan malam, aku dan suamiku duduk-duduk di luar sambil bercerita panjang lebar tentang kegiatan kami sehari-hari. Tidak terasa, malam menunjukkan pukul 9 malam. Kami pun masuk ke dalam rumah karena lampu penerangan pun sudah semakin redup. Karena memakai tenaga surya, jadi semakin larut maka lampu akan semakin redup dan akhirnya mati. Malam semakin larut dan alhamdulillah malam itu aku tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya, seperti biasa, suamiku pergi berangkat kerja dan aku pun tinggal sendirian di dalam rumah. Karena tidak ada orang lain, maka kututup pintu rumahku. Samar-samar, kudengar suara mobil pick up singgah dan kulihat di balik celah rumah ada 4 orang pria yang turun dari mobil pick up tersebut. Aku langsung merasa takut dan gemetar karena pada saat itu aku hanya sendiri. Kututup kedua mulutku agar tidak terdengar suara. Sekitar 20 menit mereka memantau keadaan sekitar walet. Kupikir mereka mau mencuri dan membobol walet milik bos kami. Daripada nyawa yang melayang, lebih baik diam, pikirku. Selang beberapa saat mereka pun kembali ke dalam pick up dan pergi. Alhamdulillah, ucapku penuh syukur dalam hati. Ketika suamiku pulang, langsung kuceritakan apa yang kualami tadi siang. "Bang, sebaiknya kita pindah aja dari sini. Aku takut bang, karena tadi siang ada orang pakai mobil pick up kesini." "Hah? Beneran dek? Berapa orang emang?" "Ada 4 orang bang, kayaknya mau membobol walet deh." "Ya Allah, untuk kamu gak apa-apa kan?"
ucap suamiku penuh rasa khawatir. Alhamdulillah nggak apa-apa bang. Ya udah, nanti abang rundingkan dengan bapak abang. Iya bang. Setelah dipikir-pikir matang-matang, aku dan suami beserta mertua pun setuju untuk pindah dan berhenti kerja di sini setelah melewati 6 bulan lamanya. Di malam terakhir kami tidur di rumah karena harus membereskan barang-barang. Suami mengajak sepupunya, sebut saja Mas Sihan yang biasa dipanggil Betet, untuk tidur bersama kami. Takutnya malam itu ada rampok atau pencuri sarang walet. Malam pun semakin larut. Kami pun masih asik mengobrol di dalam rumah. Tepat pukul 10 malam, kami mendengar suara teriakan perempuan dari arah bawah jembatan. Dengar nggak? Kataku sambil merapatkan tubuh pada suamiku karena ketakutan. Iya, bener, sahut Betet. Udah, nggak usah takut, paling cuma salah dengar kalian, ucap suamiku sambil terkekeh. Lalu, tidak lama kemudian, terdengar lagi suara rintihan dan teriakan wanita tersebut. Cepetan, susul Gi, di bawah jembatan kayaknya. Takutnya ada cewek yang dirampok atau diperkosa, ucapku yang sebenarnya ketakutan dan masih berusaha berpikir positif. Bergegas, suamiku dan Betet berlari mencari senjata untuk dibawa. Suamiku membawa tombak, sedangkan Betet membawa senapan miliknya. Kamu diam di sini aja ya, kunci semua pintu, jangan dibuka sebelum kami datang. Kalaupun ada yang mengetuk rumah dan gak sebutkan nama, kamu jangan dibuka, ingat, ucap suamiku penuh rasa khawatir. Setelah suamiku dan Betet pergi, aku bergegas mengunci pintu rumah dan beristighfar sebanyak-banyaknya. Keringat dingin membasahi tubuhku, ketakutan menjalar ke seluruh tubuhku. Tiba-tiba, lampu rumah padam dan keadaan menjadi gelap gulita. Samar-samar, ku dengar suara langkah mendekat ke pintu. Suara itu lagi, suara kaki yang diseret. Ya Allah, tolong hamba. Terdengar suara pintu yang diketuk secara perlahan. Entah kenapa, mulut rasanya kaku dan tak bisa bicara. Badanku berguncang hebat karena ketakutan. Semakin lama, suara ketukan itu semakin kencang. Angin berhembus kencang. Hari pun mulai turun hujan. Aku terdiam dan terpaku, masih tidak bisa bergerak dari tempatku. Samar ku dengar suara langkah kaki berlari. Dek, buka, ini abang dek. Aku masih terdiam dan masih tidak sadar. Entah berapa lama suamiku mengetuk pintu dan memanggil namaku. Ya Allah, ucapku ketika kakiku sudah bisa digerakkan. Ku buka pintu rumah, kulihat suamiku dan Betet terengah-engah. Kenapa lama banget sih buka pintunya? Kamu gak apa-apa kan? Ucapnya penuh rasa khawatir. Gak apa-apa bang, ucapku dengan pandangan bingung. Rasanya tadi ada hujan dan angin ribut. Kok baju mereka berdua gak basah sih? Ucapku dalam hati. Gak ada apa-apa kok di bawah jembatan. Mungkin kita lagi salah dengar, ucapnya. Kami bertiga pun terdiam cukup lama dan larut dalam pikiran masing-masing. Tidak banyak bicara, kami pun menutup rumah dan bergegas untuk pergi tidur. Keesokan paginya, kami beraktivitas seperti biasa. Betet pun sudah pulang pagi hari tadi, karena permintaan bos kami tetap tinggal di sini selama 2 hari lagi. Aku pun menghela nafas panjang. Seakan mengerti apa yang kurasa, suamiku pun berkata, maaf ya dek, karena pekerjaan abang belum selesai, pindahan pun kita tunda dulu selama 2 hari ke depan, sambil memegang tanganku. Iya bang, gak apa-apa. Aku pun menunduk, tidak kuasa menatap matanya. Aku tahu suamiku tidak tega meninggalkanku, karena semenjak aku tinggal di sini, banyak hal-hal yang terjadi tidak wajar. Abang berangkat kerja dulu ya. Nanti abang akan jemput bapak untuk menemani kita malam ini. Mendengar itu, aku pun bisa bernafas dengan lega, karena malam ini mertuaku akan menginap di sini. Iya bang, hati-hati ya. Aku mengulas senyum manis untuknya. Iya dek, kamu juga hati-hati ya. Kalau mau tidur siang, pintu rumah jangan lupa dikunci, ucapnya dengan serius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kupandangi punggung suamiku yang pergi dan perlahan menghilang di telan kabut embun pagi. Rasanya semenjak tinggal di sini, hari begitu cepat berlalu. Tidak terasa, malam pun tiba. Aku, suami, beserta bapak mertuaku asik bercerita panjang lebar. Beliau adalah sosok yang paling kami segani. Tapi biarpun umur beliau sudah sedikit tua, aku akui beliau masih kuat untuk bekerja. Banyak pelajaran yang dapat kami ambil dari kisah beliau. Dan rencananya setelah keluar dari sini, suamiku akan ikut beliau bekerja sebagai tukang. Tiba-tiba datang seseorang yang biasa panggil Mamang.
Beliau adalah teman kerja suamiku. Kami sudah menganggap beliau seperti keluarga sendiri. Umurnya sekitar 40 tahun ke atas, kalau nggak salah sih ya. Istri dan anaknya ada di Jawa, jadi beliau tinggal sendiri di rumahnya. Mamang datang dan ikut duduk bersama kami. Ada Bapak Mas Andre? Iya Mang, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak, kata Mamang sambil menjabat tangan bapak mertua. Alhamdulillah. Katanya Mas Andre mau pindah ya? Iya Mang, buat cari pengalaman kerja yang baru. Oh iya. Setelah bercerita panjang lebar, Mamang pun pamit untuk pergi tidur. Udah malam, saya masuk dulu ya, ucapnya pamit dan perlahan pergi masuk ke dalam rumahnya. Karena sudah malam, kami pun masuk dan segera pergi tidur. Sebelum tidur, bapak mertuaku bercerita bahwa di desa sebelah masih ada kuyang. Tahu kan kuyang? Makhluk jadi-jadian yang meminum darah dan mengganggu ibu-ibu hamil atau perempuan yang sedang haid atau datang bulan. Hantu itu hanya berwujud kepala dan organ-organ dalam tubuh manusia. Tujuan mereka yang menjadi kuyang adalah untuk memiliki wajah yang cantik dan awet muda. Biasanya di desa kami, cara mengusir makhluk jadi-jadian itu dengan cara nginang. Biasanya orang yang bisa menjadi kuyang akan takut jika kita mengeluarkan tepa atau tempat nginang. Pak, emangnya beneran ada ya? Ya ada, tempatnya nggak jauh dari sini. Dia juga pernah datang ke sini, ucap mertuaku dengan serius. Aku pun terdiam mendengar ucapan beliau, dan aku putar kembali memoriku. Oh, aku ingat Pak. Waktu itu, ayahku dan keluarganya menginap di sini. Karena rumah yang kami tempati kecil dan sempit hanya ada satu kamar, jadi abahku menginap di rumah satunya yang bersebelahan dengan rumah Mamang. Saat itu, aku sedang datang bulan, dan tidak sengaja mama tiriku melihat bulatan kecil sebesar kepala manusia yang sedang menyala di atas pohon mangga samping rumah kami. Adikku yang kecil pun menangis terus-menerus. Aku yang tidak tahan mendengarnya segera keluar rumah. Saat kepalaku mau keluar dari rumah, mama tiriku memberi isyarat agar aku tetap duduk dan diam di rumah. Cukup lama aku di dalam rumah dan tidak berani keluar. Setelah beberapa menit kemudian, mama tiriku memanggilku dan mengatakan apa yang dilihatnya barusan. Setelah kejadian itu, setiap datang bulan, aku sudah tidak berani lagi untuk mandi terlalu sore dan selalu menutup pintu saat waktu maghrib tiba. Begitu Pak ceritanya. Kebiasaan si Dinda ini Pak, kalau mandi suka petang-petang, kadang juga sudah malam baru mandi. Jangan dibiasakan Din, pamali, apalagi ini tengah hutan. Nggih Pak. Ya sudah, ayo tidur, sudah larut malam ini. Malam pun semakin larut, kami pun terlelap dan terbuai dalam mimpi masing-masing. Tidak terasa, hari sudah pagi. Aku segera menyiapkan sarapan untuk suami dan mertuaku. Setelah selesai sarapan, suamiku pun berangkat bekerja seperti biasanya. Abang pergi kerja dulu ya. Nanti kalau ngantar bapak pulang, pelan-pelan bawa motornya, pesan suamiku sebelum berangkat kerja. Iya bang. Assalamualaikum, sambil bersalaman denganku dan bapak. Waalaikumsalam. Setelah suamiku pergi bekerja, aku bergegas mandi dan siap-siap untuk mengantar bapak mertuaku pulang. Sorenya aku pun kembali ke rumah dan tidak berapa lama suamiku pun tiba. Malam ini angin berhembus kencang, membelai ujung rambutku yang panjang dan agak bergelombang. Ku tatap suamiku yang duduk di sampingku. Seperti biasa, setelah makan malam, kami selalu duduk di teras rumah hanya untuk sekedar bercerita dan melepas lelah. Angin malam semakin kencang berhembus, suara gemuruhnya pun terdengar keras sampai menggoyang pohon mangga yang besar di samping rumah. Terdengar suara hujan beradu dengan atap rumah yang terbuat dari seng. Terdengar suara petir menyambar dan kami pun berdua bergegas masuk ke dalam rumah. Maaf ya dek, gara-gara hujan abang gak jadi jemput bapak buat menemani kita malam ini. Iya gak apa-apa kok bang. Kamu takut gak? Enggak lah bang, kan ada abang di sini, ucapku berbohong. Ya sudah, sebelum tidur bersih-bersih dulu dan jangan lupa wudhu ya. Iya bang. Suara air hujan beradu dengan atap rumah kami yang terbuat dari seng terdengar jelas. Di luar masih gerimis dan angin pun berhembus secara perlahan menambah dingin suasana. Seperti biasa, lampu rumah kami pun padam. Tiba-tiba, pada pukul 1:30 malam, aku terbangun karena ingin buang air kecil. Karena sudah kebelet, aku pun sudah tidak sempat untuk membangunkan suamiku. Perlahan aku melangkah keluar dengan membawa lampu senter yang cahayanya tidak cukup terang. Aku keluar dari rumah dan sesampainya di WC yang terletak di belakang rumah, aku segera membuang hajatku.
Setelah selesai, aku bergegas ingin kembali ke rumah. Namun, langkahku terhenti ketika samar-samar kulihat ada seorang gadis yang duduk sambil menjuntekan kakinya tepat di ujung jembatan. Aku mengusap mataku berkali-kali untuk memastikan apa yang aku lihat. Angin berhembus secara perlahan. Aku terpaku menatap sosok berbaju putih yang duduk tepat di ujung jembatan. Perlahan, kakiku melangkah untuk memastikan apakah itu manusia atau hanya halusinasiku saja. Terdengar dari jauh suara isak tangis seorang wanita yang pedih, pilu, dan menyayat hati. Bau melati pun menyeruak masuk ke dalam hidungku. Antara takut dan penasaran yang berperang dalam hatiku menjadi satu. Di saat itu aku masih berpikir positif. Tidak ada sedikit pun aku berpikir bahwa sosok di hadapanku adalah hantu. Kulangkahkan kakiku secara perlahan tapi pasti. Kurang dari 10 langkah dari wanita itu, aku pun bertanya, Mbak kenapa?" ucapku sambil bergetar. Tidak ada jawaban yang kudapati, dan tiba-tiba tangisnya berhenti dan perlahan kepalanya berpaling ke arahku. Saat ia berpaling, tiba-tiba lampu senter yang aku bawa mati seketika. Kulihat samar-samar pohon jambu air di ujung jembatan bergoyang-goyang dengan hebat. Bau busuk, anyir, amis darah menyeruak dalam hidungku. Rasanya perutku mual sekali dan ingin muntah. Keringat dingin mengucur deras dari dahiku. Ingin rasanya berlari dan pergi, tetapi kakiku tak bisa bergerak. Sekuat tenaga ku guncang lampu senter yang kubawa agar bisa hidup, dan dalam kepanikanku, tiba-tiba sebuah tangan menyentuh bahuku. Aku tersadar dan melihat ke belakang. Ternyata suamiku datang. "Loh dek, ngapain malam-malam kesini?" ucapnya bingung. "Ya Allah, abang bikin kaget aja. Adek lihat hantu bang, di situ bang," sambil menunjuk di ujung jembatan. Kamu ini ada-ada aja. Mana orang dari tadi kamu bengong di situ sambil pegang lampu senter?" Aku terdiam dan kutatap lampu senter yang kubawa masih menyala. Aku pun berdiri tepat 10 langkah dari ujung jembatan. "Ya Allah, beneran tadi ada cewek duduk di situ bang," ucapku meyakinkannya. "Udah yuk temani abang ke belakang buat buang air kecil." "Pergi sendiri sana," ucapku ketus dan kesal karena dia tidak percaya dengan apa yang kulihat. "Ayolah dek." Iya ayo," ucapku karena tidak tega. Setelah selesai, kami pun kembali ke rumah dan segera pergi tidur. Keesokan harinya, kami pun berkemas-kemas untuk segera pindah. Sambil menunggu mobil pick up, aku pun duduk di teras rumah sambil terus mengingat kejadian tadi malam. "Din," ucap Mamang menyapaku. Iya Mang, udah mau pindahan ya?" "Iya Mang, emangnya Mamang selama tinggal di sini pernah nggak sih kayak digangguin sama makhluk-makhluk halus gitu?" "Sering Din, tapi Mamang nggak nanggepin dan cuek-cuek aja." Beneran Mang?" "Iya, apalagi cewek yang di ujung jembatan situ. Tiap malam pas Mamang pulang tengah malam, Mamang udah sering lihat dia lagi duduk-duduk di ujung jembatan." Beneran Mang? Kira-kira itu beneran cewek atau cuma makhluk halus ya Mang?" Kayaknya sih emang asli penunggu situ Din. Kenapa Din? Kamu pernah lihat juga ya?" Enggak kok Mang, cuma tanya aja." Ucapku berbohong karena aku takut jika aku bercerita beliau akan tertawa dan tidak percaya. "Oh iya, yang pasti Din, selagi kita tidak mengganggu mereka, mereka tidak akan mengganggu kita. Terus beristighfar, sholat, dan baca Al-Quran agar Allah senantiasa melindungi kita." "Nggih Mang, terima kasih atas nasihatnya. Minta halal, minta ridhonya kalau saya sama suami saya selama bertetangga dengan sampean punya salah, baik yang sengaja ataupun tidak." "Iya Din, Mamang juga ya." Tidak berapa lama kemudian pick up pun datang untuk membawa barang-barang kami. Setelah berpamitan, akhirnya kami pun pulang ke rumah mertuaku dan tinggal di kontrakan yang ada di desa kami. Sehari setelah kepindahan kami, kudengar walet di tempat bos kami dicuri dan dibobol maling. Tempat tinggal bekas kami pun habis dibongkar oleh pencuri, dan 2 aki mobil untuk tenaga surya habis tak tersisa dibawa oleh pencuri. Alhamdulillah kami masih sempat selamat karena sudah pindah dari tempat itu. Sekian cerita singkat dari saya tentang sosok penunggu jembatan yang berupa wanita berambut panjang. Terima kasih untuk yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu dia cerita terakhir untuk malam ini dari Mbak Dina. Barangkali teman-teman di sini ada yang pernah mengalami hal seperti Mbak Dina. Serem juga sih ya, tinggal di rumah tengah-tengah perkebunan sawit, belum ada listrik, kalau malam mau pipis harus keluar rumah. Wah, ngeri banget sih. Yaudah, terima kasih aja untuk teman-teman yang telah mengirimkan ceritanya ke Ada Apa Gerangan. Dan yang ingin cerita pengalamannya dibacakan di sini, bisa dikirimkan ke email kami adaapagerangan20@gmail.com atau DM kami di Instagram @aagchannel. Seperti biasa, sebelum kita akhiri RHI FM malam ini, kita bacakan dulu salam-salam untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang masih suka menulis di kolom komentar. Kali ini yang bisa saya bacakan ada dari Mas Didi Prasetyo. Lalu ada Mas Wahyu Boel Setiadi, Beni Resistansyah, ada Mbak Rani Rania, Mbak Miftahur, Mbak atau Mas nih, Bang Kliwir yang kemarin bilang naik satu suro seru karena banyak yang kesurupan katanya. Ada-ada aja nih ya. Lalu ada Mbak Maya Rusman, ada Bening 7165, ada Bagas Putra di Jepang. Wah, boleh nih kalau pulang nitip Mas Bagas roti Jepang. Lalu ada Mbak Alexa Sugeng Dalu ya, Mbak Alexa. Dan juga kepada teman-teman lain yang belum sempat saya sebutkan namanya di sini. Terima kasih telah aktif menuliskan komen, walaupun kadang belum bisa dibalas satu persatu ya. Baiklah, sekian Radio Horor Indonesia kali ini. Kita jumpa lagi di RHI FM malam Jumat depan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Saya Tama pamit. Jangan lupa subscribe, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.